Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gejili Rahman yang melaksanakan tugas dari manajemen strategis. Kali ini saya akan membahas tentang strategi. Latar belakang dari strategi. Seiring berkembang pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang pada era globalisasi ini maupun saat ke depan, setiap perusahaan haruslah cepat tanggap dalam mengikuti perkembangan yang sedang terjadi, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi. Pemasaran dan penjualan haruslah memiliki strategi yang jitu dalam menghadapi tantangan yang akan terjadi. Strategi pemasaran yang diterapkan suatu perusahaan harus disesuaikan tidak hanya pada sasaran konsumen semata, tetapi juga pada pesaing yang mengincar pasar sasaran konsumen yang sama. Perusahaan sebelum menetapkan dan menjalankan strateginya hendaklah terlebih dahulu melakukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat, yaitu melihat dan menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimilikinya sendiri. Strategi merupakan tindakan yang bersifat instrumental senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan pelanggan di masa depan. Terjadinya inovasi pada pasar dengan cepat serta perubahan yang baru pada konsumen memerlukan kompetensi inti dalam bisnis yang akan dilakukan. Perusahaan konsultan Arthur D. Little dalam JIN 1990, Kotler et al. 1996 menyatakan bahwa sebuah perusahaan akan menempati salah satu posisi bersaing dalam industri merek, yaitu 1 dominan, 2 kuat, 3 baik, 4 sedang, 5 lemah, 6 tidak ada harapan. Posisi-posisi di atas akan banyak membantu dalam proses pengambilan keputusan bisnis yang pada gilirannya akan membentuk perilaku perusahaan dalam industri. Apakah ia memimpin, menantang, mengikuti, atau menggarap sebagian kecil dari seluruh pasar yang tersedia? Beberapa pengertian pokok. 1. Pemimpin pasar adalah perusahaan yang diakui oleh industri bersangkutan sebagai pemimpin. Karakteristik dari pemimpin pasar adalah memiliki pangsa pasar yang terbesar 40% dalam pasar produk yang relevan, lebih unggul dari perusahaan lain dalam hal pengenalan produk baru, perubahan harga, cakupan seluruh distribusi, dan intensitas promosi. Merupakan pusat orientasi para pesaing. Contoh perusahaan yang masuk dalam kategori pemimpin pasar antara lain IBM, Coca-Cola, General Motors, McDonald, Sony, Gillette, Kodak, Canon. Di Indonesia misalnya Unilever, Indofood, Teh Botol Sosro, dan Astra. 2. Penantang pasar adalah perusahaan runner-up yang secara konstan mencoba memperbesar pangsa pasar mereka. Yang dalam usaha tersebut mereka berhadapan secara terbuka dan langsung dengan pemimpin pasar. Karakteristik pasar tersebut adalah 1. Biasanya merupakan perusahaan besar dipandang dari sudut volume penjualan dan laba. 2. Selalu berupaya menemukan kelemahan pihak pemimpin pasar atau perusahaan lainnya dan kemudian menyerangnya baik secara langsung ataupun tidak langsung. 3. Penentang pasar biasanya juga memusatkan upaya mereka pada tindakan mengambil alih perusahaan-perusahaan yang lemah. Contoh perusahaan yang termasuk penantang pasar antara lain Apis, Pepsi, Burger King, dan Ford. 3. Pengikut pasar adalah perusahaan yang mengambil sikap tidak mengusik pemimpin pasar dan hanya puas dengan menyesuaikan diri terhadap kondisi-kondisi pasar. Karakteristik pengikut pasar terdiri atas 1. Selalu mencoba menonjolkan ciri khasnya kepada pasar sasaran seperti lokasi, pelayanan, keunggulan produk, dan sebagainya. Memiliki untuk meniru produk atau strategi pemimpin pasar dan penantang pasar daripada menyerang mereka. 3. Biasanya memperoleh laba yang tinggi karena tidak menanggung beban pengeluaran yang tinggi untuk inovasi. 4. Biasanya berspesialis secara geografis. 5. Merupakan perusahaan yang daya beli dan ukurannya cukup besar agar bisa menguntungkan. 6. Memiliki potensi untuk berkembang. 7. Memiliki keterampilan dan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan ceruk pasar tersebut secara efektif. 8. Mampu mempertahankan diri dari pesaing besar dengan
Customer goodwill yang dibinanya. 4. Penggarap ceruk pasar adalah perusahaan yang mengkhususkan diri melayani sebagian besar pasar yang diabaikan perusahaan besar dan menghindari bentrok dengan perusahaan besar. Karakteristik market research antara lain: strategi market leader. Perusahaan yang dominan selalu ingin tetap nomor satu. Sikap ini mendorongnya untuk mengambil tindakan ketiga arah, yaitu 1. Mengembangkan pasar keseluruhan, 2. Melindungi pangsa pasar, 3. Memperluas pangsa pasar. 1. Mengembangkan pasar keseluruhan. Bila pasar berkembang, perusahaan dominanlah yang memperoleh manfaat terbanyak. Ada 3 cara yang dapat digunakan pemimpin pasar untuk memperluas pasar. Semula tidak menggunakan parfum agar mulai memakai parfum untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka, dan perusahaan waralaba dapat menjual produknya ke negara lain. B. Mencari kegunaan baru. Pasar juga dapat diperluas dengan jalan menemukan dan mengenalkan kegunaan baru dari suatu produk. Memantau bagaimana konsumen menggunakan produk merupakan keharusan bagi perusahaan, karena lebih banyak gagasan yang dapat timbul dari konsumen daripada dari laboratorium penelitian perusahaan. Prinsip ini berlaku bagi produk konsumen dan produk industri, serta menegaskan pentingnya penelitian pemasaran bagi keuntungan dan pertumbuhan perusahaan. Sebagai contoh, bahan nilon pada awalnya hanya digunakan sebagai bahan sintetis untuk parasut, namun kemudian penggunaannya dikembangkan sebagai bahan untuk pakaian pria dan wanita, alat-alat rekreasi, ban mobil, kain pelapis kursi, permadani, dan sebagainya. Penggunaannya yang lebih banyak. Strategi ketiga pengembangan pasar adalah dengan meyakinkan konsumen agar menggunakan produk lebih banyak pada setiap kesempatan. Jika perusahaan sereal mampu meyakinkan konsumen agar makan sereal semangkuk penuh, bukan hanya setengah mangkuk, maka penjualannya akan melonjak tinggi. Beberapa perusahaan sampo juga menerapkan strategi ini dengan menganjurkan konsumen mencuci rambutnya berulang kali agar hasilnya lebih efektif. 2. Melindungi pangsa pasar. Sementara mencoba memperluas pasar, perusahaan yang dominan tetap harus melindungi usahanya secara terus-menerus dari serangan lawan-lawan. Pertahanannya yang terbaik adalah dengan menyerang, walaupun tidak melancarkan serangan. Perusahaan yang dominan paling sedikit harus menjaga bisnisnya dari segala penjuru agar jangan sampai dapat dimasuki lawan. Dengan demikian, pemimpin harus menambal setiap lubang agar tidak dimanfaatkan lawan. Pilihan yang bijaksana adalah pemimpin pasar harus melihat secara cermat wilayah mana yang penting untuk dipertahankan, walaupun memakan biaya, dan wilayah mana yang dapat dikorbankan dengan menanggung risiko sekecil-kecilnya. Tujuan dari strategi bertahan adalah untuk mengurangi kemungkinan mengalihkan serangan ke daerah yang kurang berbahaya, dan memperkecil intensitasnya. Ada 6 strategi pertahanan militer yang bisa digunakan oleh pemimpin pasar, yaitu pertahanan posisi. Bentuk pertahanan yang paling mendasar adalah dengan membangun benteng yang kokoh dan sulit direbut di sekitar daerah kekuasaan. Namun bila hanya mempertahankan atau menjaga posisi atau produk saat ini saja, itu merupakan suatu kesalahan besar. Henry Ford dengan mobil hitam model T-nya yang jaya di awal abad 20 akhirnya jatuh karena tetap mempertahankan mobil model T-nya. Padahal pembeli sudah menuntut model yang bervariasi. Pertahanan bijaksana adalah dengan diverifikasi usaha agar apabila satu unit bisnis dapat diserang, perusahaan tidak langsung mati. Pertahanan samping. B. Pertahanan samping. Selain menjaga daerah kekuasaannya, pemimpin pasar juga perlu membangun pos-pos pertahanan di luar daerahnya untuk melindungi front yang lemah atau sebagai pangkalan penyerangan dan serangan balik. Beberapa supermarket yang membuat sendiri roti makanan lain untuk memperkuat bauran berbagai makanan ecerannya merupakan contoh dari pertahanan samping ini.
Sekian penjelasan dari saya. Saya akan terima kasih.